Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat datang di LMC, Lariba Muamalah e-course. Belajar muamalah kapanpun dan dimanapun. Mungkin kita semua sudah pernah mendengar tentang riba, salah satu larangan Allah yang harus kita jauhi. Tapi, sebenarnya apa sih riba itu? Apakah lembaga keuangan konvensional juga termasuk riba? Memangnya ada produk keuangan saat ini yang tidak termasuk riba? Jangan sampai ketidaktahuan kita membuat kita jadi mengharamkan yang halal, atau lebih parah lagi, malah menghalalkan yang haram. Jadi, di materi kedua LMC ini, kita akan membahas apa itu riba, jenis-jenisnya, dan contoh-contohnya. Secara bahasa, riba artinya bertambah atau tumbuh. Tapi sebenarnya, apa sih yang bertambah dan tumbuh? Nah, sebelum itu, kita harus memahami definisi riba secara istilah. Ada dua jenis riba. Yang pertama adalah riba dain atau riba terhadap utang. Berarti menambahkan beban atau bunga ke pihak yang berhutang. Yang kedua adalah riba bai atau riba terhadap jual beli. Riba ini hanya berlaku di jual beli antar komoditas ribawi yang sejenis atau satu ilat. Lebih lengkapnya akan dijelaskan di bagian terkait. Riba sebenarnya sudah ada sejak manusia mengenal uang, termasuk di peradaban Mesir kuno, Sumeria, Babilonia, Asyuria, dan Ibrani Yahudi. Dalam perjanjian lama tertulis bahwa Yahudi tidak diperbolehkan mengambil riba dari sama Yahudi, tapi boleh kepada orang luar. Tidak dapat dipastikan kebenaran perkiraan di atas, kecuali keberadaan riba pada peradaban Yahudi. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Yahudi dilarang oleh Allah memakan riba, tapi mereka tetap memakannya. Yahudi jugalah yang memperkenalkan riba ke bangsa Arab, hingga akhirnya sampai ke Mekah dan dipraktekkan kaum Quraisy jahiliyah. Dalam dalil Al-Quran surat An-Nisa ayat 160 sampai 161 terkait riba kaum Yahudi, Allah berfirman, فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. dalam ayat ini Allah melarang orang Yahudi untuk memakan riba, namun mereka tetap memakan harta tersebut. Menurut tafsir Ibnu Katsir terkait ayat ini, riba dilakukan Yahudi sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai alasan dan pengelabuan untuk memperbolehkan riba tersebut. Karena perbuatan itu, Allah menyatakan akan memberikan siksaan yang pedih kepada mereka. Ini adalah dalil bahwa riba dilakukan di kalangan kaum Quraisy jahiliyah. Di hadis ini, Rasulullah menghapus semua riba yang dilakukan kaum jahiliyah, sehingga setiap muslim yang memiliki utang riba tidak boleh lagi mengambil riba tersebut setelah turunnya larangan riba. Selain itu, kita juga bisa mencontoh kepemimpinan Rasulullah yang tidak ragu menghapus riba milik pamannya sendiri. Sebagai pemimpin, Rasulullah pertama kali menerapkan aturan dengan tegas kepada keluarganya. Bentuk riba di masa jahiliyah cukup beragam bentuknya. Di contoh pertama, tergambar pinjaman riba yang paling dasar, yaitu dengan tambahan yang dipersyaratkan, meminjamkan 10 keping dengan dikembalikan 11 keping. Di contoh kedua, sebenarnya tidak ada tambahan yang dipersyaratkan, hanya peminjam meminta perpanjangan waktu dengan tambahan pengembalian atau bunga. Ini termasuk riba, karena ada penambahan beban untuk peminjam. Di contoh ketiga dan keempat, terdapat denda keterlambatan selain hutang pokok dan atau bunga bulanan, baik dalam pinjaman maupun dalam jual beli tidak tunai. Ini juga termasuk riba, karena ada tambahan yang dikenakan dalam pinjaman walaupun sebagai denda. Di zaman sekarang, riba bahkan bisa jadi lebih kejam daripada di masa jahiliyah. Di contoh pertama, Agus mensyaratkan adanya tambahan sebesar 2 juta rupiah kepada Budi, sehingga ini jelas riba.
Selanjutnya, ada denda keterlambatan 10.000 per hari yang diberikan. Jadi misalnya ada keterlambatan selama seminggu, Agus akan mendapatkan tambahan 70.000, sehingga ini juga termasuk riba. Dalam praktik di lembaga keuangan, peminjam akan dikenakan denda apabila dia mau melunasi lebih cepat. Ini lebih kejam daripada riba zaman jahiliyah yang memberikan denda atau tambahan apabila peminjam meminta penangguhan bukan percepatan. Satu hal yang harus diwaspadai adalah riba tidak hanya berupa uang, tapi bisa juga dalam bentuk barang atau jasa. Sesuai kaidah bahwa setiap piutang yang memberikan keuntungan maka dihukumi haram. Misalnya, Agus tidak mensyaratkan tambahan berupa uang, tapi berupa durian 10 kg di luar pokok pinjaman. Maka durian ini termasuk riba. Riba juga terjadi kalau Agus mensyaratkan bahwa Budi mengantar Agus setiap pagi tanpa ada kebiasaan sebelumnya. Sehingga jasa mengantar ini juga termasuk riba. Karena tidak menjadi kebiasaan sebelum utang diberikan. Apabila Budi memang terbiasa mengantar Agus setiap pagi, maka ini tidak menjadi riba dan malah menjadi pahala bagi Budi. Dalam Al-Quran, riba secara mutlak diharamkan sekecil apapun tambahan yang diberikan. Misalnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba yang ditujukan untuk masyarakat jahiliyah yang menyamakan jual beli dengan riba. Pelaku riba juga menghadapi ancaman yang sangat mengerikan, yaitu perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Ini diungkapkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan orang beriman untuk meninggalkan sisa riba. Dan apabila tidak, maka Allah dan Rasul-Nya akan memerangi orang tersebut. Tentu ini ancaman yang sangat mengerikan dan seharusnya memotivasi kita semua untuk menjauhi riba sejauh-jauhnya. Tidak hanya dalam Al-Quran, bahaya dan ancaman terhadap pelaku riba juga terdapat dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Di antaranya yang sudah cukup terkenal adalah hadis yang membandingkan dosa riba yang paling ringan dengan menzinai ibu kandung sendiri. Hadis ini lebih dari cukup bagi setiap muslim untuk mewaspadai dan menjauhi riba yang paling kecil sekalipun. Hadis lainnya menyatakan bahwa Rasulullah tidak hanya mengutuk pemakan dan pemberi harta riba, tapi juga penulis transaksi dan saksi transaksi riba, dan mereka semua berdosa. Riba juga termasuk 7 dosa besar yang membinasakan, yang disandingkan dengan dosa besar lainnya seperti membunuh dan syirik kepada Allah. Jika kita tinjau lebih lanjut, ternyata hadis tentang riba menjelaskan pintu-pintu riba dalam jumlah yang berbeda-beda. Ada yang menjelaskan bahwa pintu riba ada 72 maupun 73. Terkait hal ini, As-Sindi rahimahullah menjelaskan bahwa perbedaan jumlah pintu riba dalam hadis-hadis di atas bermaksud menunjukkan banyaknya celah riba dan bukan membatasi jumlahnya. Sebagian menjelaskan bahwa ada kebiasaan orang Arab menggunakan angka 70 jika mereka hendak menyebutkan sesuatu yang banyak. Karena banyaknya pintu riba ini, Fatwa Asy-Syabkah Al-Islamiyah, lembaga fatwa yang bermarkas di Qatar, di bawah bimbingan Dr. Abdullah Al-Faqih, menjelaskan bahwa mereka tidak menjumpai seorang pun ulama yang merinci apa saja pintu-pintu riba. Adapun menurut Syekh bin Baz rahimahullah, riba sesungguhnya mencakup segala tambahan dari batas yang Allah halalkan. Semua di atas batasan halal yang membuat pelakunya terjerumus ke dalam hal yang haram merupakan riba. Semua jenis kemaksiatan, penyimpangan, pelanggaran atas hak orang lain, termasuk riba dan adu domba pun merupakan riba. Sehingga riba tidak hanya terkait jual beli saja. Namun, dalam LMC, kita akan lebih fokus membahas riba terkait utang piutang dan jual beli. Demikianlah pembahasan kita mengenai definisi, sejarah, dalil-dalil, bentuk dan hukum riba. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah untuk terus berhati-hati agar tidak terlibat dalam aktivitas ribawi sekalipun secara tidak langsung.
Alhamdulillah, kita cukupkan materi kita di sini. Insya Allah, kita akan lanjutkan materi tersebut di video berikutnya. Semoga apa yang telah kita bahas bermanfaat dan menjadikan muamalah kita lebih berkah. Amin. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.